Suatu kali ketika orang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian tentang Kristus? Siapa keturunannya?" Mereka menjawab bahwa ia adalah keturunan Daud. Yesus bertanya kepada mereka, saat Daud diinspirasi oleh Roh Kudus, mengapa ia tetap memanggil Kristus Tuhan? Daud berkata, "Tuhan berkata kepada Tuhanku, Engkau duduk di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai bangku kakimu." Karena Daud memanggil Kristus Tuhan. Lalu bagaimana Kristus bisa jadi keturunan Daud? Tak seorang pun sanggup menjawab pertanyaan Yesus itu. Mulai hari itu, tak ada lagi yang berani bertanya kepada mereka. Mereka pun terdiam bingung. Kemudian Tuhan Kristus bertanya, kepada orang-orang Yahudi kala itu, orang Farisi berkata, "Menurut kalian, Kristus adalah keturunan siapa?" Jadi, menurut perspektif jasmani, ia memang keturunan Daud. Tetapi menurut cara lain, ia benar-benar merupakan keturunan Daud. Namun saat Daud diinspirasi oleh Roh Kudus, dalam Mazmur 110, Daud berkata begini, "Tuhan berkata kepada Tuhanku, Engkau duduk di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai bangku kakimu." Maka di sini tertulis bahwa Tuhan berkata kepada Tuhanku. Mengapa Daud menyebut keturunannya sebagai Tuhan? Orang-orang Yahudi kala itu semua mengerti bahwa Daud adalah raja terkenal pada zaman dahulu, seorang raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Lalu mengapa ia memanggil Yesus Tuhan? Orang-orang Yahudi kala itu tidak mengerti. Keturunan Daud. Daud melihat bahwa mereka menyebut keturunannya sebagai Tuhan. Jadi, apakah saudara-saudara tidak ingin saling bertanya untuk mengerti? Mengapa Daud harus menyebut Yesus sebagai Tuhan? Apakah Daud lebih besar atau Yesus yang lebih besar? Tentu saja, Tuhan kita Yesus telah menciptakan segala sesuatu. Tuhan Yesus bukan hanya milik Daud. Ia bukan hanya penebus hidup Daud, tetapi juga Tuhan bagi seluruh umat manusia. Namun, meskipun demikian, Yesus adalah keturunan Daud. Kristus adalah keturunan Daud. Apakah orang-orang Yahudi kala itu tahu bahwa Kristus adalah anak Tuhan yang datang dari surga? Tampaknya mereka tidak tahu. Namun, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama, Tuhan berkata kepada Tuhanku, "Engkau duduk di sebelah kananku." Lalu, bagaimana seseorang bisa duduk di sebelah kanan Tuhan? Daud hidup bertahun-tahun tanpa melihat Tuhan. Tetapi, untuk keturunan ini kelak akan duduk di sebelah kanan Tuhan. Dan musuh-musuhnya akan menjadi bangku kakinya. Jadi, seandainya orang-orang Yahudi kala itu mengerti, mereka akan memahami Kristus. Kristus, secara jasmani, memang keturunan Daud. Tetapi menurut roh, apakah ia masih keturunan Daud? Namun, menurut sudut lain, dia bukan keturunan Daud. Jika menurut sudut lain, memang dia dianggap keturunan Daud, maka Daud tidak akan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Jadi, dengan kata lain, secara jasmani, Yesus memang adalah keturunan Daud. Tetapi menurut rohnya, Yesus adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anak ini, rohnya adalah dia yang pada awalnya digunakan Tuhan untuk menciptakan alam semesta dan segala isinya. Segala kemuliaan bagi Bapa yang memuliakannya. Amin.